Berjumpa kembali dalam acara Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Edi Meyer, Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam, Jakarta Barat. Sebelum kita mengakhiri aktivitas di malam hari untuk beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 22. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena mulai dari pagi sampai saat ini, kami boleh mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri aktivitas kami dan sebelum kami beristirahat, kami ingin merenungkan kembali firman Tuhan yang mendasari kehidupan percaya kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 17 sampai dengan 22 berkata, "Arahkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sungguh menyenangkan jika kamu menyimpannya dalam hati, dan semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskan bagimu 30 perkataan yang berisi nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan dapat dipercaya, supaya engkau dapat memberi jawaban yang tepat kepada yang mengutus engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas naik darah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau tidak terbiasa mengikuti tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk di antara orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jika engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali, orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, kata Tuhan. Mereka yang mau mendengar dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita sudah menjalani aktivitas, baik itu pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Betapa banyak suara yang kita dengar sepanjang hari ini, termasuk suara kita sendiri. Adakah kita mendengarkan suara Tuhan dari semua suara yang kita dengarkan itu? Mengapa hal ini perlu kita tanyakan? Sebab sebagai orang percaya, kita perlu mendengarkan suara Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas, agar dengan mendengarkan suara Tuhan menjadi terbiasa
berjalan dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, memasang telinga antara lain supaya kita mendengarkan dan memperhatikan setiap ajaran Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup ini. Yang kedua, memasang telinga berarti tetap menaruh harap dan percaya akan Tuhan yang memelihara kehidupan orang yang mengandalkannya. Yang ketiga, memasang telinga berarti mendatangkan kepuasan yang melimpah ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, memasang telinga berarti supaya kita mengetahui apa itu kebenaran serta mampu membedakan dengan jelas antara yang benar dan yang salah. Lalu mengetahui hal mana menguntungkan diri dan juga orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, jika kita mau mendapat manfaat selalu mendengarkan suaranya, maka kita harus mencerna, mempraktekkan, mentaati serta menyerahkan diri untuk terus dibentuk Tuhan melalui aktivitas sehari-hari dalam mendengarkan suara Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, berapa banyak orang yang memasang telinganya tetapi tidak mendengar dan memperhatikan kata-kata hikmat, kata-kata yang membawa kita mengambil keputusan dalam aktivitas yang sesuai dengan kehendaknya. Semua pengajaran Tuhan akan menjadi sia-sia karena sikap kita yang meremehkan pengajaran firman-Nya. Marilah kita bercermin pada hikmat dan pengajaran dari Tuhan saat kita berbicara maupun bertindak. Maka Tuhan akan mendatangkan nama baik bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memasuki malam peristirahatan ini dengan merefleksikan diri supaya pendengaran kita semakin tajam dan peka untuk mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang mendatangkan hormat serta pujian hanya untuk Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan di malam ini. Ajar kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam menjalani kehidupan ini di tengah banyaknya suara-suara yang kita dengarkan. Dalam hikmat-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.